Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh finished state automata atau pushdown automata. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan. Mesin Turing dapat mengatasi kelemahan dari finished state automata dan pushdown automata dengan cara merepresentasikan logika kerja mesin sehingga tidak menggunakan stack sebagaimana representasi dalam pushdown automata, tetapi menggunakan representasi tali yang dapat dibaca dan ditulis. Kemudian, mesin Turing memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Jadi, pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array, di mana pita tersebut tidak memiliki sel pertama dan terakhir. Kemudian di sini ada tuple pada mesin Turing, di mana M sama dengan Q, sigma, gamma, delta, S, F, dan B. Di mana Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, gamma adalah simbol pada pita, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal, F adalah final state, dan B adalah simbol kosong. Pembacaan pada mesin Turing, misalnya di sini terdapat D, Q1A sama dengan Q1BR, maka dibaca pada state Q1 menunjukkan karakter A pada pita. Maka, karakter pada state tersebut berubah menjadi B, dan head bergerak ke kanan dengan menunjukkan array sebagai state Q1. Gerakan pada mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi, di mana delta, QI inputan A sama dengan QJ inputan BX. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Gerakannya, mesin berubah ke status QJ, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak ke X, di mana R adalah gerak ke kanan dan L adalah gerak ke kiri. Prinsip kerja mesin Turing: pertama, lihat state semula dan simbol yang ditunjuk pada head. Kedua, berdasarkan fungsi transisinya, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, lalu gerakan head ke kanan dan ke kiri. Kemudian, bila dari pasangan state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing telah berhenti. Namun, bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti inputnya diterima. Sebaliknya, jika mesin berhenti tidak pada state akhir, maka inputannya ditolak. Contoh gerakan mesin Turing. Untuk gerakan fungsi transisi delta Q1 inputan A sama dengan Q3 inputan B dan R, artinya posisi baca atau tulis yaitu di A, kedudukannya di Q1. Setelah membaca simbol A, kedudukan mesin berada di Q3. Menulis B dan bergerak ke kanan, hasilnya sebagai berikut, di mana posisi bacanya terletak di B, kedudukan barunya di Q3. Di sini ada contoh lagi, dimiliki mesin Turing dengan definisi M sama dengan Q, sigma, gamma, S, F, B, dan delta, di mana Q himpunan Q1, Q2, sigma himpunan A dan B, gamma himpunan A dan B, S himpunan Q1, final state himpunan Q2, lalu delta fungsi transisinya Q1 dengan inputan A yaitu Q1, A bergerak ke kanan, kemudian Q1 dengan inputan B sama dengan Q1 A bergerak ke kanan, lalu Q1 inputan B maka Q2 B bergerak ke kiri. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Nah, di sini gerakan mesin Turing A, B, 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 A, di mana Q1 diinputkan A, maka dia berada di kolom 1, kemudian Q1 diinputkan B di kolom 2, dan seterusnya. Dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih, maka dia akan mengantar pada kedudukan final Q2. Dengan kata lain, mesin Turing dapat mengenali bahasa A dan B. Teknik pemrograman mesin Turing. Cara kerja mesin Turing ekuivalen dengan cara komputer digital, serta ekuivalen pula dengan problema komputasi matematika sebagai input dari mesin Turing. Merupakan string atau untai atas suatu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak string. Kemudian menggunakan notasi ID-ID pada pushdown automata untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Lalu terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tab yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel. Setiap sel menampung sebuah dari
sejumlah berhingga simbol. Awalnya, input merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tab. Sel-sel tab yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus atau blank. Blank bukan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tab yang lain, di samping input simbol dan blank. Terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel tab. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Awalnya, tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Mesin Turing non-deterministik adalah sistem yang menguraikan konsep non-deterministik untuk menghitung solusi terhadap suatu masalah. Berbeda dari mesin Turing deterministik, mesin Turing non-deterministik memiliki beberapa kemungkinan keadaan di mana NTM dapat beralih dari keadaan tertentu. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.